Sejak kecil, Yunggu selalu menjadi orang yang aneh. Dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ketika usianya 5 tahun, Yunggu didiagnosis menderita autisme dengan sindrom Asperger. Ketika ayahnya bertengkar dengan tetangganya karena suatu alasan, dia tiba-tiba merasa terganggu dan mengucapkan hukum pidana tentang kekerasan. Hal itu membuat ayahnya sangat terkejut sekaligus bangga, bukan hanya karena putrinya bisa berbicara, tetapi juga karena dia sangat jenius. Selama ini, Yunggu hidup berdua dengan ayahnya, sementara ibunya pergi setelah melahirkannya. Yunggu selalu melihat buku hukum milik ayahnya yang bertumpuk dan tidak terpakai. Siapa sangka dia bisa membaca buku tebal itu dan menghafalnya dengan sangat detail. Sejak kecil, Yunggu selalu menyukai semua hal tentang ikan paus dan lumba-lumba, bahkan sampai dia tumbuh dewasa dan menjadi pengacara. Yunggu adalah pengacara autis pertama dengan nilai terbaik di antara teman-teman satu angkatannya. Dia diterima di salah satu firma hukum terbaik, Hanbada, dengan kontrak 1 tahun. Di hari pertama bekerja, pengacara senior Myung-suk tidak begitu percaya kepadanya karena dia jelas berbeda. Hanya saja Myung-suk tidak bisa membantah keputusan CEO yang menerimanya dengan suatu alasan. Bagaikan takdir, kasus pertama yang ditangani Yunggu berasal dari nenek tua yang menjadi tetangganya di masa lalu. Nenek tua bernama Yongran itu pernah berkata bahwa kelak Yunggu akan menjadi seorang pengacara dan perkataannya itu menjadi kenyataan. Di tengah proses menangani kasus itu, Yunggu bertemu dengan seorang pria dari tim litigasi bernama Junho yang akan bekerja dengannya. Mereka dipertemukan dengan cara yang begitu manis, di mana Junho membantu Yunggu yang tidak terbiasa dengan pintu putar yang ada di kantornya. Dalam kasusnya, Yongran dinyatakan bersalah karena telah menyerang suaminya hingga terluka cukup parah. Dia emosi karena suaminya terlalu skeptis dan selalu menyalahkannya untuk sesuatu yang tidak benar. Kasus itu sudah sampai ke pengadilan dan terpaksa harus diselesaikan dengan cara hukum, meski sang suami yang menjadi korban tidak ingin memenjarakan istrinya. Keadaan menjadi sangat rumit ketika suami Yongran meninggal dunia karena kondisinya terus memburuk. Yunggu turut berduka sebelum akhirnya menemukan petunjuk penting. Dia mengolah setiap perkataan Yongran dengan kemampuan deduksinya yang luar biasa dan memperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya suami Yongran telah lama menderita penyakit kronis. Setelah bertemu dengan dokter dan memastikan penemuannya valid, Yunggu berhasil membuktikan bahwa Yongran tidak bersalah dan dia memenangkan kasus pertamanya dengan sangat baik. Pandangan Myung-suk terhadap Yunggu berubah dan dia mengakui kehebatannya. Salah satu pengacara junior bernama Suyeon sudah lama mengenal Yunggu karena mereka satu sekolah saat belajar hukum. Suyeon merasa tersiksa tiap kali melihat Yunggu. Dia selalu ingin membantu karena kasihan dengan keadaannya, tetapi pada akhirnya Yunggu selalu menjadi yang terbaik. Bahkan setelah mereka bekerja di tempat yang sama, kepintaran Yunggu membuat Suyeon khawatir akan tersingkirkan. Meski begitu, dia selalu membantunya karena tidak bisa membiarkannya dalam kesulitan. 나와. 회전문이 어려우면 다른 문으로 나오면 되잖아. 그게 너 바보야? Di samping itu, Yunggu memiliki seorang sahabat yang sudah lama dekat dengannya. Dia adalah Gerami, wanita urakan yang hidup dengan bebas. Di masa lalu, ketika Yunggu duduk di bangku SMA, dia disekolahkan di pedesaan oleh ayahnya yang beranggapan bahwa orang-orang di sana baik hati dan tidak akan mengganggu putrinya seperti di kota. Namun ternyata perbedaan itu tidak pernah ada dan Yunggu tetap dirundung karena keterbatasannya. Dari sekian banyaknya siswa, hanya ada Gurami yang berani untuk melawan ketidakadilan tersebut. Dia dikenal sebagai psikopat yang tidak pernah mematuhi perintah, selalu membuat masalah dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Yunggu merasa aman jika berada di sisi Gurami dan dia berusaha mendekatinya. Meski terlihat galak, Gerami ternyata menerima keberadaan Yunggu dan sejak saat itu mereka berteman baik. Di masa sekarang, Gerami bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran yang hanya memiliki satu pelanggan, yaitu Yunggu. Orang-orang di sekitar Yunggu terlihat begitu peduli kepadanya, tetapi ada juga yang merasa terganggu.
Salah satunya adalah pengacara Minwoo, rekan satu timnya. Dia tidak bisa menerima keadaan Yungwoo dan tidak pernah mau bekerja sama dengannya jika bukan karena terpaksa. Kasus berikutnya untuk firma hukum Hanbada datang dari ayah pengantin wanita yang menuntut sebuah hotel karena acara pernikahan putrinya berakhir memalukan. Gaun pengantin yang telah disiapkan pihak hotel untuk putrinya terlepas saat acara berlangsung dan dia merasa telah dipermalukan atas kelalaian tersebut. Keluarga mempelai pria secara tidak langsung menjadi pihak yang bertanggung jawab karena mereka adalah pemilik hotel yang bersangkutan. Hubungan keluarga itu pun menjadi renggang karena ayah dari pihak istri menuntut biaya ganti rugi yang sangat besar. Tim Yongsuk mengambil kasus tersebut dan berusaha melakukan yang terbaik. Yungwoo berkesempatan untuk bertemu lagi dengan Junho dan mereka perlahan semakin dekat. Junho adalah sosok pria idaman para wanita di Hanbada, bahkan Suyeon diam-diam memendam perasaan kepadanya. Akan tetapi, tingkah laku Yungwoo yang polos dan lucu lebih menarik perhatian Junho. Alih-alih terganggu ketika Yungwoo banyak bercerita tentang Paus, dia justru merasa senang bisa mendengarkannya. Yungwoo dan Junho pergi ke hotel yang bersangkutan untuk menyelidiki kasus yang mereka tangani. Mereka berusaha mencari tahu apakah insiden yang terjadi disebabkan karena kelalaian hotel atau bukan. Mereka pura-pura menjadi pasangan yang akan menikah. Ketika Yungwoo mencoba salah satu gaun pernikahan, Junho terkejut baru menyadari bahwa Yungwoo ternyata sangat cantik. Setelah banyak berdiskusi, Yungwoo menemukan cara agar penuntut bisa menerima ganti rugi dalam jumlah besar. Ayah pengantin wanita sangat senang mendengar kabar itu, tetapi ternyata putrinya memiliki pandangan yang berbeda. Dia merasa bahwa sang ayah lebih peduli dengan uang daripada perasaannya. Ayahnya bahkan tidak menyadari bahwa dia terpaksa menikah dengan suaminya saat ini karena perjodohan. Muak karena pendapatnya tidak pernah dihiraukan, pengantin wanita berencana untuk membatalkan tuntutannya, merasa bahwa dia adalah korban dan memiliki hak atas kasusnya sendiri. Setelah berkonsultasi dengan Yungwoo, pengantin wanita akhirnya tahu bahwa dia hanya perlu menarik kembali tuntutannya di hari persidangan jika ingin semua masalahnya selesai. Pengantin wanita itu ternyata sudah memiliki seseorang di hatinya dan dia ingin hidup dengan pilihannya sendiri. Hanbada berhasil memenuhi keinginan klien, meski pada akhirnya sidang dibatalkan. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Adik korban yang merupakan penyandang autisme menjadi tersangka atas bukti-bukti yang ditemukan tim penyidik dan jaksa meyakini itu. Orang tua korban ingin membela anak bungsunya melalui firma hukum Hanbada, di mana Myungsuk dan Yungwoo diberi kepercayaan penuh untuk menangani kasus tersebut. Tersangka yang dikenal sebagai Pengsu sulit sekali untuk diatur, tetapi Yungwoo berhasil menarik perhatiannya dengan sebuah lagu. Setelah melakukan penyelidikan bersama Junho, Yungwoo menemukan buku harian milik korban. Dalam buku itu korban bercerita bahwa dia sudah lama ingin mati karena selalu gagal dalam ujian, sementara orang-orang selalu mengharapkan yang terbaik darinya. Satu hal yang membuatnya bertahan selama ini adalah Pengsu, yang selalu menghibur dengan tindakan polosnya. Di hari kejadian, Pengsu hanya ingin menyelamatkan kakaknya yang berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi bukti di TKP terlihat seperti Pengsu yang menyerangnya. Di sisi lain, stigma negatif tentang penyandang autisme muncul setelah kasus kakak beradik tersebut viral di media sosial. Banyak yang menyalahkan Pengsu dan menghujatnya. Tidak tega melihat putra bungsu mereka terus disalahkan, orang tua korban pada akhirnya memutuskan untuk mengungkap kebenarannya di pengadilan, meski itu harus merusak nama baik putra sulung mereka. Akan tetapi, ketika Yungwoo berusaha membela Pengsu di pengadilan, jaksa meragukan pembelaan Yungwoo karena dia juga mengidap autisme, dan membuat hakim sulit untuk memberi keputusan. Yungwoo berhasil menemukan cara lain untuk memenangkan sidang, tetapi ayah korban tidak lagi percaya kepadanya. Kasus tersebut secara tidak langsung mendiskriminasi Yungwoo sebagai pengacara autis, tetapi dia paham kenapa orang-orang melakukan itu. Sebagai bentuk kesetiaan, Myungsuk mengundurkan diri dari kasus tersebut, lalu menyerahkannya kepada pengacara Hanbada yang lain, dan pada akhirnya Pengsu dinyatakan tidak bersalah. Setelah apa yang terjadi, Yungwoo merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang pengacara dan memutuskan untuk resign dari Hanbada.
Teman-teman di kantor menyayangkan keputusan Yungwoo, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gerami datang menemui Yungwoo untuk meminta nasihat hukum. Ayah Gerami menerima warisan seharga 10 miliar won, tetapi kedua kakaknya yang serakah menjebaknya dengan sebuah kontrak untuk mendapat bagian lebih banyak. Lebih buruk lagi, ayah Gerami harus menanggung biaya pajak dari warisan tersebut seorang diri dan dia terpaksa harus berutang. Yungwoo menyarankan sahabatnya untuk datang menemui Junho dari tim litigasi di Hanbada yang mengurus hukum perdata seperti kasus ayahnya. Tetapi dia malah bertemu Minwoo dan jatuh cinta kepadanya. Myung-suk dan para pengacara lain tidak mau mengambil kasus ayah Gerami. Sebaliknya, dia malah meminta Yungwoo untuk mengatasi kasus tersebut jika ingin membantu sahabatnya. Selama ini, Myung-suk tidak pernah menanggapi permintaan Yungwoo untuk resign dan hanya menganggapnya bolos bekerja. Yungwoo kembali ke Hanbada. Dia mengupayakan segala cara untuk membantu keluarga sahabatnya dari keterpurukan. Setelah berpikir keras, Yungwoo menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dia berhasil membatalkan kontrak yang diajukan kedua paman Gerami, sampai akhirnya masalah sengketa bisa diselesaikan dengan baik. Ayah Gerami memutuskan untuk membagi hartanya bersama sang kakak, meski sebenarnya sang ayah mempercayakan warisan tersebut hanya kepadanya. Sebuah kasus memicu persaingan antara Yungwoo dan Minwoo. Mereka berdua ditugaskan untuk mengatasi pertikaian hak cipta sebuah perusahaan mesin ATM. Klien merasa bahwa teknologi yang dia ciptakan dicuri oleh perusahaan saingannya, dan dia ingin menuntut kembali haknya. Di samping itu, Minwoo merasa bahwa Yungwoo selalu mendapat perlakuan khusus dan dia semakin tidak menyukainya. Bahkan, dia dengan sengaja tidak membagi materi kasus kepada Yungwoo hanya untuk membuatnya terlihat tidak kompeten. Junho dan Minwoo adalah teman baik. Menyadari bahwa Minwoo tidak berlaku adil kepada Yungwoo membuatnya sedikit kesal. Sementara itu, Yungwoo menyadari bahwa kliennya saat ini berbohong dan dia merasa tidak nyaman untuk membelanya di pengadilan. Akan tetapi, dia harus tetap membantunya sebagai bentuk kewajiban. Apa yang dikhawatirkan Yungwoo menjadi kenyataan, karena ternyata klien yang dibelanya saat ini tidak jujur. Dia menuduh sebuah perusahaan telah mencuri teknologinya, tetapi pada kenyataannya tuntutan itu tidak terbukti. Dia hanya memanfaatkan hukum untuk menjatuhkan nama baik perusahaan yang menjadi saingannya. Tuduhan yang dia ciptakan membuat perusahaan saingannya kehilangan banyak pelanggan dan terancam bangkrut. Yungwoo merasa sangat bersalah. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai pengacara, dia tidak boleh membocorkan rahasia klien dan harus menjaganya bahkan setelah tugasnya selesai. Kasus berikutnya datang dari seorang ibu satu anak. Yungwoo mendapat perintah dari Myung-suk untuk mengatasi kasus tersebut bersama Suyeon dan berpesan kepadanya untuk menjaga Suyeon agar tidak menangani kasus itu dengan emosi. Bukannya menjalani permintaan, Yungwoo sendiri malah terbawa emosi dengan kisah menyedihkan yang dialami terdakwa, membuatnya sangat bersemangat untuk membelanya di pengadilan. Dalam kasusnya, terdakwa yang merupakan pembelot Korea Utara bernama Hang Sim dituduh telah melakukan perampokan bersama salah satu rekannya. Tetapi sebenarnya dia hanya mencoba menagih uang yang menjadi haknya. Namun, karena saat itu korban sudah dalam keadaan babak belur karena perlakuan buruk suaminya, Hang Sim dan rekannya dituduh sebagai tersangka dan diburu oleh polisi. Hang Sim melarikan diri demi merawat putrinya yang masih kecil, sementara rekannya menyerahkan diri. Setelah merawat putrinya hingga mencapai usia dapat mengenali sang ibu, Hang Sim menyerahkannya ke panti asuhan, lalu menyerahkan dirinya ke polisi. Dia kabur dari pengejaran selama bertahun-tahun demi putrinya, tetapi hukum tidak bisa berkompromi. Kasus itu pada akhirnya muncul di berbagai media. Suyeon mendapat tugas untuk membela Hang Sim atas kepentingan publik. Karena itulah dia datang membelanya bersama Yungwoo dengan harapan Hang Sim bisa mendapat masa percobaan dan bertemu kembali dengan putrinya. Suyeon dan Yungwoo berusaha melakukan yang terbaik. Mereka mengumpulkan berbagai bukti dan saksi yang bisa meringankan hukuman Hang Sim. Kerja keras mereka pun pada akhirnya membuahkan hasil. Meski Hang Sim tetap dinyatakan bersalah, dia diberi masa percobaan dan hukuman layanan masyarakat. Kasus ini mengingatkan Yungwoo pada induk paus yang tidak akan pernah meninggalkan anak mereka bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Mengingat Yungwoo ditinggal pergi oleh ibunya sejak kecil,
Dia selalu bertanya-tanya jika dirinya adalah seekor paus, apakah sang ibu tidak akan pergi meninggalkannya. Dalam sebuah kasus, Myung-suk harus berhadapan dengan Taesumi, pengacara kelas kakap sekaligus pemilik firma hukum Taesan, saingan kuat Hanbada. Mereka sama-sama memberikan perlawanan sengit saat membela pihak yang bertikai. Taesumi jelas bukan pengacara biasa, tetapi bukan Yung-woo namanya jika dia tidak menemukan solusi cerdas untuk melawan argumen lawannya. Suatu ketika, Yung-woo akhirnya tahu bahwa dia dipekerjakan di Hanbada dengan cara nepotisme, koneksi orang dalam. Ayahnya mengenal dekat CEO Hanbada, dan karena itu Yung-woo bisa bekerja di sana. Ayah Yung-woo menjelaskan bahwa dia tidak tega melihat putri kesayangannya berkecil hati karena tidak ada firma hukum yang mau menerimanya. Yung-woo merasa kecewa karena sang ayah selalu ikut campur dalam kehidupannya di saat dia ingin berusaha mandiri dan menjadi dewasa. Selama bekerja melawan firma hukum Taesan, Yung-woo mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan Taesumi karena kagum dengan kehebatannya. Ketika Yung-woo berkesempatan untuk bertemu dengannya, Taesumi secara mengejutkan mengajaknya untuk bergabung dengan firma hukum Taesan, menyadari bahwa dia adalah pengacara jenius yang sangat hebat. Yung-woo merasa bahwa tawaran tersebut adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Yung-woo mengemasi barangnya dan menjelaskan kepada sang ayah bahwa dia akan tinggal bersama Gerami sebelum menemukan tempatnya sendiri. Dia juga mengungkapkan akan segera pindah ke perusahaan Taesan karena mendapat tawaran dari Taesumi. Ayah Yung-woo terkejut dan dia dengan terpaksa mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Dia menjelaskan bahwa Taesumi sebenarnya adalah ibu Yung-woo yang telah meninggalkannya di masa lalu. Yung-woo diam terpaku sebelum akhirnya terjatuh dari tangga dan dilarikan ke rumah sakit. Di masa lalu, ketika Taesumi mengandung, dia terpaksa meninggalkan ayah Yung-woo karena kepentingan politik. Dia terlahir dari keluarga pejabat, sementara ayah Yung-woo hanya pria biasa dan mereka tidak mendapat restu. Ayah Yung-woo memohon kepada Taesumi untuk merawat janinnya hingga terlahir, alih-alih menggugurkannya. Kemudian, dia berjanji tidak akan mengganggu karir politik keluarga Taesumi setelah membawa bayinya pergi. Yung-woo tidak terlalu terkejut mendengar kebenaran tersebut. Dia malah menemukan cara untuk memenangkan sidang dan mengalahkan ibunya di pengadilan. Setelah apa yang terjadi, Yung-woo mengungkapkan identitas aslinya kepada Taesumi dan menolak tawaran pekerjaannya. Dia mencoba meninggalkan Hanbada untuk mandiri dari ayahnya dan menjadi dewasa. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan sang ayah hanya untuk bergabung dengan firma hukum milik ibunya yang telah meninggalkannya sejak lahir. "Apa kamu membenci perbuatanku?" Taesumi bertanya sambil menahan air matanya. Yung-woo menjawab bahwa dia senang bisa bertemu dengannya walau hanya sesaat. Jawaban itu membuat Taesumi sangat terpukul dan dia menangis. Suyeon menyadari bahwa perhatian yang diberikan Junho kepada Yung-woo bukan hal biasa. Dia terlihat jelas sangat menyukainya. Suyeon berusaha menjelaskan situasinya kepada Yung-woo yang tampaknya tidak peka dengan situasi tersebut. Yung-woo menjelaskan bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk mencintainya karena dia autis, sehingga dia tidak pernah berpikir akan ada orang yang menyukainya. Suyeon kesal karena tahu cintanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi dia tetap membela Yung-woo dan memintanya untuk tidak memiliki pemikiran rendah seperti itu. Yung-woo sendiri menyukai Junho karena dia baik dan berhati lembut, tetapi Yung-woo tidak yakin apakah dia mencintainya atau tidak. Sebagai sahabat, Gerami memberi beberapa masukan kepada Yung-woo, termasuk cara memastikan perasaannya. Dia menjelaskan jika hati Yung-woo berdebar saat berada di dekat Junho, maka itu adalah bukti bahwa dia memang mencintainya. Setelah menyadari bahwa dia memiliki perasaan kepada Junho, Yung-woo dengan polos mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung kepadanya. Akan tetapi, karena urusan pekerjaan yang sangat mendesak, Junho tidak sempat membalas ungkapan cinta itu yang kemudian meninggalkan pertanyaan besar bagi Yung-woo dan sahabatnya Gerami yang sangat kepo. Menurut Gerami, bukan hal baik jika Yung-woo menanyakan perasaan Junho secara langsung. Dia menyarankan sahabatnya yang sangat polos itu untuk bersikap baik kepada Junho dan membuatnya bingung, dengan harapan Junho akan menegaskan situasinya.
Saking polosnya, Yungwoo malah melakukan semua tugas pria saat mereka berusaha menarik perhatian wanita. Seperti menyiapkan tempat duduk, mengorbankan dirinya berada di tepi jalan, membukakan pintu taksi, dan membawakan barang-barangnya. Ketika Junho merasa bingung dan meminta penjelasan, Yungwoo menegaskan bahwa dia melakukan itu semua karena menyukainya. Meskipun Junho memiliki perasaan yang sama, dia merasa ada sesuatu yang menghadang dan membuatnya tidak yakin. Akan tetapi, rasa sukanya terhadap Yungwoo yang begitu besar berhasil menyingkirkan segala bentuk kegelisahan itu. Junho menyatakan perasaannya kepada Yungwoo, tetapi tampaknya itu tidak menyelesaikan masalah di antara mereka. Yungwoo terlalu gugup untuk menghadapi situasi tersebut dan dia pergi meninggalkan Junho yang kebingungan setengah mati. Setelah meminta maaf atas apa yang terjadi, Yungwoo pada akhirnya resmi menjalin hubungan dengan Junho. Junho menyarankan Yungwoo untuk mulai bergandengan tangan, tetapi ditolak. Yungwoo tidak terbiasa menerima sentuhan dan hanya bisa menahannya sekitar 1 menit. Walau begitu, Yungwoo berusaha untuk memegang tangan Junho dan menahannya sebisa mungkin karena tidak ingin membuatnya kecewa. 죄송합니다. 아니에요. 그럼 오늘은 집에 데려다 주기만 해요. 손잡기는 다음에. 손잡기는 다음에. Rintangan lain yang harus dihadapi pasangan baru ini adalah pandangan orang lain terhadap mereka. Terutama teman-teman Junho yang terkesan meremehkan Yungwoo. Salah satu di antara mereka bahkan mengecamnya, menganggap bahwa hubungannya tidak akan berjalan dengan baik. Banyak hal telah dilakukan Han Bada untuk melindungi berbagai pihak di bawah hukum yang berlaku. Mereka berhasil melindungi monumen alam milik sebuah desa yang terancam akan ditebang karena proyek pembangunan. Mereka juga berhasil memecahkan berbagai macam kasus sengketa. Akan tetapi, ada kalanya upaya yang mereka lakukan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah kasus mengharukan dari seorang pria yang mencoba membebaskan anak-anak dari beratnya beban kehidupan. Dia menemukan fakta mengejutkan di mana anak-anak sekolah dipaksa belajar hingga larut malam. Ketika pria itu membawa sekelompok anak sekolah untuk bermain bersama dan menciptakan momen kebahagiaan, dia dituduh telah melakukan penculikan. Meskipun anak-anak yang menjadi korban merasa bahagia, hakim memutuskan pria tersebut bersalah karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. Pria itu menerima hukumannya dengan lapang dada. Dia berpesan kepada orang dewasa untuk membiarkan anak-anak bermain dan mendapatkan kebahagiaan sebelum terlambat. Memaksa anak-anak agar terus belajar siang dan malam hanya akan menghilangkan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Contoh kasus lain datang dari seorang pria yang dituduh melecehkan wanita difabel meski sebenarnya mereka saling jatuh cinta. Yungwoo dan teman-teman pengacara sudah melakukan upaya terbaik untuk membela terdakwa, tetapi mereka juga tidak bisa melawan keputusan juri dan hakim. Dari kasus tersebut, Yungwoo memahami satu hal bahwa hubungan cinta pada seseorang yang memiliki kekurangan sepertinya akan sulit untuk dihadapi. Beruntung, Junho tidak memiliki pandangan seperti itu dan percaya bahwa hubungan mereka akan terus berjalan selama saling menyukai. Myung-suk mendapat kasus hukum baru yang berasal dari Pulau Jeju. Dia menggunakan kesempatan itu untuk dinas sekaligus berlibur di sela-sela kesibukan bersama para pengacara lain termasuk Junho. Junho sedikit kecewa kepada Yungwoo yang hanya menganggap hubungan mereka sebatas teman kencan. Yungwoo tidak menganggapnya sebagai pacar dengan alasan mereka tidak pernah membahas itu secara khusus. Dalam sudut pandang Yungwoo, status pacar tidak lebih penting dari perasaannya terhadap Junho. Di samping itu, Junho merasa kesepian karena Yungwoo terlihat fokus pada dunianya sendiri. Terbukti dari kegiatan kencan yang mereka lakukan selama ini hanya berisi kegiatan yang disukai Yungwoo. Junho tidak tinggal diam. Dia menjelaskan situasinya kepada Yungwoo dan membuat permintaan sebagai bentuk kompensasi. Dia ingin Yungwoo menemui kakaknya saat pergi dinas bersama ke Pulau Jeju. Grammy memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju dengan bosnya setelah mendengar kabar bahwa pujaan hatinya pengacara Minwoo juga akan pergi ke sana. Mereka pergi ke Pulau Jeju bersama kelompok Yungwoo. Tampaknya orang yang paling bersemangat pada dinas kali ini adalah Myung-suk yang sudah lama tidak bisa berlibur karena terlalu sibuk. Bahkan dia melarang semua orang untuk bekerja di hari pertama dinas dan meminta mereka untuk bersantai. Suyeon tidak begitu menyukai Minwoo
karena sikapnya yang menyebalkan. Begitu juga dengan Minwoo yang menganggapnya demikian. Akan tetapi, setelah lama bekerja di Hanbada, Minwoo akhirnya melihat sisi lain yang tidak pernah ditunjukkan Suyeon, yang kemudian membuat hatinya sedikit terbuka. Sejak saat itu, secara tidak sadar, Minwoo mulai menunjukkan sikap perhatiannya kepada Suyeon. Lucunya, perhatian itu membuat Suyeon terbawa perasaan, sampai melupakan fakta bahwa selama ini dia tidak menyukainya. 잠깐 여기 서볼래요? 내가 사진 찍어줄게요. 아, 아이 두고 좀 서봐요. Myung-suk mengusulkan perjalanan dinas ke Pulau Jeju bukan tanpa alasan. Dia sudah lama divonis mengidap penyakit kanker perut yang terus memburuk dari tahun ke tahun. Dia ingin bersantai menikmati hidup walau hanya sesaat, dan perjalanan dinas ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Di samping itu, dia memiliki kenangan indah bersama mantan istrinya di Pulau Jeju, walau pada akhirnya dia menghancurkan kenangan tersebut dan menyesalinya. Mantan istri Myung-suk merasa sangat kesepian karena suaminya selalu fokus pada pekerjaan, bahkan di saat mereka berlibur. Dia merasa keberadaannya tidak begitu penting dan akhirnya meminta cerai karena tidak bahagia. Masalah lain muncul ketika penyakit Myung-suk memburuk dan dia terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Pengacara Hanbada berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus hukum yang ada di Pulau Jeju. Sementara itu, Myung-suk bertemu dengan mantan istrinya yang masih sangat peduli. Yoonwoo akhirnya bertemu dengan kakak perempuan Junho yang ternyata sangat tidak menyukainya. Kakak Junho menganggap bahwa Yoonwoo tidak akan membuat adiknya bahagia. Junho yang tidak terima kekasihnya direndahkan marah. Sementara Yoonwoo mendengar percakapan tersebut dari kejauhan dengan hati yang terluka, menyadari bahwa dia bukan wanita yang bisa membawa kebahagiaan. Sejak saat itu, Yoonwoo mulai menjauhi Junho tanpa penjelasan apapun. Hal itu membuatnya sangat bingung dan sedih. Sementara itu, sikap peduli yang terus ditunjukkan Minwoo semakin membuat Suyeon bingung dan dia akhirnya meminta penjelasan darinya. Dia merasa telah kehilangan sosok Minwoo yang menyebalkan dan tiba-tiba berubah menjadi sangat romantis. "Kenapa peduli? Kau menyukaiku ya?" Minwoo bertanya dalam keadaan setengah mabuk dengan nada bercanda. Suyeon tidak menyangkal dan itu adalah bukti bahwa dia mulai memiliki perasaan kepadanya. Di saat yang sama, Grammy melihat mereka berdua saling menatap dan langsung menyadari bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Setelah menyelesaikan kasus hukum yang ada di Pulau Jeju, pengacara Hanbada bergegas untuk pulang. Keadaan Myung-suk mulai membaik meski dia harus melakukan operasi setelah tiba di kota Seoul. Sementara hubungan Yoonwoo dengan Junho terus merenggang, pengacara Hanbada mendapat kasus baru yang sangat berat. Sebuah perusahaan online shop ternama yang dikenal sebagai Rawon telah diretas, di mana jutaan data pengguna mereka dicuri. Sebuah lembaga perlindungan menuntut perusahaan tersebut karena dianggap lalai dan memberi denda sebesar 300 miliar won, di mana itu dianggap sangat tidak lazim. Petinggi perusahaan meminta bantuan Hanbada untuk mengatasi masalah tersebut. Pengacara Sun Jung dipercaya untuk menggantikan Myung-suk yang sedang sakit. Yoonwoo kesulitan untuk menghadapinya karena dia sangat gila hormat dan pemarah. Ketika Yoonwoo mengutarakan gagasan cemerlang dan terkesan mengajari Sun Jung yang tidak tahu apa-apa, dia malah dianggap sombong dan akhirnya dikeluarkan dari kasus. Suyeon berusaha membela Yoonwoo, tetapi Minwoo menghalanginya. Menurutnya, Yoonwoo akan tetap baik-baik saja meski dia tidak disukai oleh para senior karena dia sangat jenius, berbeda dengan pengacara biasa seperti mereka. Suyeon menegaskan bahwa ada kalanya mereka harus bertindak bodoh dan rela berkorban untuk membantu teman. Dia juga meminta Minwoo untuk bersikap lebih berani dalam membela kebenaran. "Mengapa aku harus melakukan itu?" Minwoo bertanya dengan penasaran. Suyeon menjawab, "Karena aku menyukai pria seperti itu." Jawaban tersebut membuat Minwoo tertegun. Di sisi lain, Junho yang putus asa datang menemui Yoonwoo dan dia akhirnya tahu kenapa pujaan hatinya terus menjauh. Yoonwoo menjelaskan bahwa dia akan selalu sibuk dengan dunianya sendiri dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan itu. Yoonwoo sangat menyukai Junho, tetapi dia takut akan membuatnya merasa kesepian.
Han Bada terus berjuang membela klien di pengadilan. Di samping itu, terungkap bahwa ayah Yongwoo memiliki agenda tersendiri kenapa dia mengirim putrinya ke Han Bada. Selama ini, dia telah memenuhi janjinya kepada Taesumi untuk tidak terjun ke dunia hukum, tetapi tampaknya janji itu sama sekali tidak berarti dan dia semakin membenci Taesumi. Nama Taesumi terus berjaya, bahkan dia melebarkan sayapnya dengan mencalonkan diri sebagai menteri kehakiman. Untuk menjatuhkannya, ayah Yongwoo datang menemui CEO Han Bada yang menjadi kenalan di masa lalunya untuk menjalin hubungan kerjasama. CEO Han Bada memiliki ambisi untuk membuat firma hukumnya menjadi nomor 1, dan untuk melakukan itu dia harus mengalahkan Taesumi. Karena itulah ayah Yongwoo mengirim putrinya yang sangat jenius untuk berpihak kepada Han Bada. Ayah Yongwoo awalnya bersedia untuk menjatuhkan nama Taesumi menggunakan fakta tentang Yongwoo yang menjadi anak di luar pernikahannya. Tetapi dia mengurungkan niat tersebut karena tidak mau putrinya menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Sementara itu, kasus perusahaan Raon yang diretas menjadi semakin rumit, membuat Han Bada hampir kehabisan argumen. Beruntung, gagasan cemerlang yang pernah dicetuskan Yongwoo diungkapkan oleh Suyeon di pengadilan, di mana Minwoo juga membantu menyempurnakan gagasan itu. Mereka dengan kompak mengabaikan perintah Sunjung dan akhirnya sidang berhasil ditunda untuk sementara. Pada awalnya, Minwoo sangat membenci Yongwoo, bahkan dia pernah mencoba untuk menyingkirkannya dengan cara kotor. Sekarang, dia menjadi lebih peduli kepadanya, dan semua itu berkat Suyeon yang berhasil membuka pintu hatinya. Kasus Raon terus berlanjut. Mengejutkannya, pelaku yang meretas perusahaan tersebut adalah seorang remaja yang menjadi putra Taesumi bernama Sang-hyun. Taesumi tidak pernah menyangka putranya akan melakukan itu. Dia berusaha menutupinya demi menjaga nama baik dan citranya sebagai calon menteri kehakiman. Dalam kasusnya, Sang-hyun berteman baik dengan CEO Raon yang kemudian memintanya untuk menguji sejauh mana perusahaan bisa bertahan dari serangan cyber. Sang-hyun yang sangat pandai di bidang IT menuruti permintaannya dan mengambil semua data pengguna. Kemudian, dia mengunci data tersebut agar tidak disalahgunakan karena tampaknya CEO Raon memiliki tujuan jahat. Sang-hyun tidak menyangka kasus itu akan semakin besar karena ada perubahan undang-undang. Sementara petinggi Raon yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah menunggu kehancuran. Sang-hyun telah banyak menyelidiki kebenaran tentang Yongwoo. Dia datang ke Han Bada untuk mengakui semua perbuatannya kepada Yongwoo, percaya bahwa sang kakak bisa membantunya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sang-hyun tidak meminta perlindungan, justru dia kecewa kepada ibunya yang memilih untuk menutupi kebenaran menggunakan kekuasaan. Para pengacara Han Bada termasuk Yongwoo membawa kebenarannya ke pengadilan. Mereka tidak lagi membantu CEO Raon karena sedari awal pihak yang mereka layani adalah perusahaannya. Akan tetapi, video pengakuan yang dikirim Sang-hyun tidak cukup untuk membuktikan kebenarannya. Setidaknya dia harus datang dan memberi kesaksian langsung di pengadilan. Menyadari bahwa Taesumi tidak akan membiarkan hal itu, Yongwoo secara pribadi datang menemui sang ibu dan meminta izin kepadanya untuk membiarkan Sang-hyun memberikan kesaksian di pengadilan. Yongwoo menjelaskan bahwa adiknya sangat berharap ibunya akan melakukan tindakan yang benar. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Yongwoo memohon kepada Taesumi untuk tidak mengkhianati harapan adiknya karena dia akan sangat terluka sama seperti dirinya yang telah ditinggalkan. 저에게는 좋은 어머니가 아니었지만 지상현 군에게만큼은 좋은 엄마가 되어주세요. Sang-hyun mengakui semua perbuatannya dan bersedia untuk dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dia meminta maaf pada semua pihak yang telah dirugikan, terutama petinggi Raon yang tidak tahu apa-apa tentang rencana CEO mereka. Begitu juga dengan Taesumi yang kemudian mengundurkan dirinya dari pencalonan Menteri Kehakiman. CEO Raon yang menjadi dalang di balik permasalahan ini ditangkap polisi, dan tercorengnya nama Taesumi membuat impian CEO Han Bada semakin tercapai. Sementara itu, Myung-suk yang telah menjalani operasi mengungkapkan sesuatu kepada mantan istrinya. Dia dengan mengejutkan mengajaknya untuk rujuk dan berjanji akan mengurangi pekerjaannya. Di sisi lain, Junho menyatakan kembali perasaannya kepada Yongwoo, meskipun di satu waktu dia merasa kesepian
ada kalanya dia juga merasa bahagia. Seperti saat makan bersama Yung-woo dan mendengarkan cerita tentang paus, menggenggam tangannya walau hanya sesaat, memeluknya di saat ketakutan, bahkan saat melakukan hal aneh bersamanya. Dan semua itu sudah cukup membuatnya bahagia. Yung-woo menerima perasaan Junho dan dia bersedia untuk menjalin kembali hubungannya. Semua orang mendapat akhir yang bahagia. Hubungan Myung-suk dan mantan istrinya terus membaik, begitu juga dengan Suyeon dan Min-woo. Grammy menerima kenyataan dan dia tidak larut dalam kesedihan walau cintanya bertepuk sebelah tangan. Kisah berakhir ketika Yung-woo memberi kabar kepada sang ayah bahwa dia telah menjadi pegawai tetap di Hanbada, dan itu membuat ayahnya sangat bangga. Yung-woo bingung dengan suasana hatinya. Dia terlihat bahagia tetapi bukan itu yang dia rasakan. Setelah berhasil memasuki pintu putar di Hanbada, dia menemukan definisi yang tepat untuk menjelaskan suasana hatinya. Dia menyebutnya perasaan yang terpenuhi, di mana apa yang dia harapkan berjalan sesuai keinginan, dan dia sangat bersyukur. Tidak ada manusia yang sempurna. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, begitu juga sebaliknya. Jangan pernah melihat seseorang dari labelnya, tetapi lihatlah dari kemampuannya. Hanya karena kamu lebih baik, bukan berarti kamu bisa merendahkan orang lain. Terkadang, ada sesuatu yang tidak harus dikatakan, tetapi harus dimengerti. Seperti perasaan yang menyamar di balik setiap tindakan. Ada juga saat di mana kita harus berbicara dan mendengarkan, sebelum dapat mengerti dan memahami. Hidup tidak selalu tentang keindahan. Ingatlah bahwa kesedihan dan kekecewaan juga bagian dari kehidupan. Menjalani hidup dengan penuh rasa syukur adalah upaya terbaik untuk menghadapi kehidupan yang tidak pernah terduga.